Terima kasih, Bu. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang Bapak Ketua dan semua rekan-rekan pejabat Gereja Betel Mawar Saron. Nah, hari ini saya akan membahas tentang etika pelayanan ataupun etika Kristen. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan di telinga dan hati dan pikiran kita. Namun sebenarnya kalimat etika itu bukanlah sekedar kalimat saja. Bahkan etika kadang-kadang sering disebut-sebut atau dinilaikan oleh banyak orang itu sama dengan sopan santun. Sebenarnya saya nggak perlu share nih, saya ingin ngobrol saja. Tapi ini di-share oleh Bu Ira kayaknya ya. Apa-apa, kan udah tak share di grup. Ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya kalau dipelajari dan dipraktekkan, sebenarnya etika itu adalah sesuatu kegiatan yang lebih unggul, yang lebih tinggi lagi nilainya daripada sekedar sopan santun. Karena kata sopan santun itu adalah merupakan kegiatan fisik saja yang tanpa kaidah atau norma atau kitab suci mendasari pun mereka akan lakukan. Nah, tapi malam ini kita berbicara tentang etika. Nah, yang dimaksud etika Kristen adalah sesuatu atau beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang harus mendasari atau berdasarkan kitab suci agama yang dianutnya. Karena agama kita, agama Kristen, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Karena Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah pasti bahwa penilaian etika Kristen adalah berdasarkan kepada Alkitab. Alkitab artinya, itu dulu yang saya mau katakan. Sumber pokok dari beretika, sumber pokok dari berkegiatan, sumber pokok dari cara berpikir, patokan utamanya adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situlah nanti kita harus bedakan dulu yang dimaksud dalam pikiran dan hati kita apa etika Kristen. Bukanlah sekedar nama mata kuliah, bukan sekedar apa yang sering kita dengar, tetapi semua kita kegiatan yang kita akan lakukan, bahkan semua yang akan kita hadapi, sebenarnya kita sedang beretika. Sedang kalau bahasa mahasiswa teologi mungkin sedang berteologi. Karena bagaimanapun hati sanubari kita, cara berpikir kita pasti memikirkan, ini saya lakukan kira-kira cocok enggak dengan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan ini enggak cocok lah. Nah, itu. Jadi disadari ataupun tidak, kita melakukan kegiatan itu tiap hari, bahkan tiap jam itu pandang. Walaupun mungkin meleset-meleset lah. Kok nggak sesuai ya? Kita renungkan hidup, lah kok nggak sesuai ya? Nah, disitulah justru perenungan kita, ayo kembali kepada ajaran firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Saya, apalagi kalau kita bicara etika Kristen tentang pelayanan contohnya. Saya nggak membahas tentang pelayanannya, tetapi bagaimana kita seorang pejabat sebagai pelayan menghadapi segala kegiatan itu, karena kalau kita beretika berarti kita memandang pribadi atau kita sedang membuat norma-norma yang bukan sekedar lagi kegiatan-kegiatan fisik seperti bersalaman, seorang anak cium tangan mau berangkat kemana, itu wajar sudah. Tapi lebih dari itu, penilaian secara bernilai kekekalan, bernilai penentuan bahwa ini layak nggak di hadirat Tuhan. Makanya di Alkitab ada tertulis mengatakan di dalam Roma, tapi nanti kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma atau boleh ada atau saya bacakan ya Bapak Ibu boleh menyimak, saya bacakan kata dalam kitab firman Tuhan Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Saya bacakan.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi Tuhan menentukan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya, manakala kita berpikir etis, manakala kita sedang menghadapi kegiatan yang lalu kita renungkan bagaimana tentang firman Tuhan, sebenarnya Tuhan pun sedang bekerja untuk kebaikan kita, untuk menyelesaikan, menuntaskan itu untuk supaya baik bagi kita. Karena memang Bapak Ibu, manakala kita bekerja memikirkan etika itu, bukan sekedar kalimat saja tadi saya katakan, kita akan alam pikiran kita lalu semacam, kalau bahasa saya mungkin terkotak-kotak memikirkan, semacam memikirkan jenjang-jenjang penilaian. Pernah saya paparkan kalau nggak salah waktu di Lido, nilai yang tertinggi adalah Allah. Ya udah, sudah pasti segala sesuatu di alam jagat raya Allah. Tapi ingat, setelah Allah langsung adalah manusia. Manusia masih lebih mahal daripada sumber daya alam apapun. Kemudian terus lalu manusia yang seperti apa? Manusia yang diselamatkan, yang dikasih Tuhan, itu lebih lagi. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita dalam waktu yang singkat ini mempelajari tentang etika, yang saya mau menyarankan kepada kita semuanya, artinya kita supaya selalu memahami bahwa sebenarnya, tapi jangan juga begitu mendengar etika, oh semua baik, belum tentu. Justru itulah kita memikirkan, karena banyak yang kita hadapi, beretika ini gampang sebenarnya untuk semacam mendeteksi ini orang ini beretika Alkitab atau beretika Kristen, cocok nggak dia dengan firman Tuhan atau tidak. Kuncinya boleh Bapak Ibu ingat ataupun catat atau rekam. Untuk mendeteksinya dia cocok dengan firman Tuhan adalah yang pertama, ciri-cirinya memuliakan Allah, mengizinkan Allah yang bekerja seluas-luasnya, sehingga Tuhan yang istilahnya bahasa kita, Tuhan campur tangan dalam segala karya yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memandang bahwa segala sesuatu ada penentuan Tuhan, itu yang terbaik. Karena saat beretika Kristen, jangankan kita orang awam ataupun hamba Tuhan, kadang ada juga, makanya jangan hanya sekedar mendengar etika, oh semua, pernah saya ungkap sebentar, ada etika Kristen juga, tapi untuk upaya mengkritisi kalimat saya, mengkritisi ataupun tidak mempercayai kealahan 100% Yesus Kristus, dan juga tidak mempercayai kemanusiaan Yesus Kristus 100%. Ya, sehingga manusia Yesus Kristus ini yang sudah menjadi manusia, dikaburkan atau disamaratakan dengan saya dan saudara. Memang betul sama dagingnya, tubuhnya. Sama, Tuhan Yesus bisa makan, bisa minum, bisa lapar, dan bisa haus, bisa sedih malah. Sama. Cuma masalahnya, keberadaan manusia Yesus Kristus itu beda dengan saya dan saudara. Yesus Kristus manusia yang tidak punya dosa. Tidak berdosa. Di mana ayatnya Bapak Panjangan? Di Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Harus kita berani mengatakan, manusia Yesus Kristus ini khusus memang. Potensi mau tidak melakukan kehendak Bapa ada. Tapi keberadaan dia tidak dalam, maka dialah layak menjadi juru selamat atau penebus. Nah, itu
di dalam etika Kristen, sekelompok tokoh Kristen pun sengaja untuk mengkaburkan ini. Tapi saya nggak lebih banyak berbicara di sana. Saya akan semacam menasihati atau menyarankan sajalah. Sesungguhnya, apa inti kita untuk mengetahui atau beretika Kristen? Sehingga supaya pelayanan kita lebih efektif, lebih efisien, lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya karena etika Kristen ini menuntun kita. Menuntun apa? Menuntun kita untuk terus-menerus mengkoreksi diri. Karena memang manakala kita mempelajari terus firman Tuhan, dengan kata lain, beretika Kristen, kita itu sebenarnya sedang diperhadapkan untuk how about yourself born again. Bagaimana kehidupan lahir baru saya dan saudara. Lahir baru yang pernah ditanyakan oleh Profesor Gamaliel kepada Yesus Kristus. Dikiranya lahir baru berarti masuk ke rahim ibunya lagi, bukan. Tapi beretika berarti bagaimana posisi kehidupan kita umat percaya, umat Kristen dalam keberadaan lahir baru kita. Roh Kudus tetapkah menjadi andalan kita atau sekedar banyaknya kegiatan yang kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kita mengkoreksi diri, mendapatkan karena kita memahami bahwa kita punya status anak Allah, anak adopsi Allah. Kita diadopsi, kita diangkat dari lumpur dosa, sekarang posisi kita sebagai Allah. Dari situ kita menghargai keberadaan kita sebagai anak yang harus menyenangkan hati Bapa kita. Sehingga betul sinful nature, alam kodrat dosa kita, terus loh, memang bagaimana? Walaupun kita para pendeta, kita hamba-hamba Tuhan, ada tantangan terus loh. Tapi manakala kita memikirkan tentang etika Kristen, tentang Alkitab ini, tentang seperti nasihat Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 5 yang mengatakan, saya bacakannya, Filipi 2 ayat 5. Di dalam Filipi 2 ayat 5 itu membicarakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita meneladani Yesus Kristus baik secara jiwani, juga rohani, dan jasmani kita terlatih. Artinya, apa yang dipikirkan Yesus, apa yang perasaan Yesus Kristus harus kita ambil. Yang di dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus menyenangkan hati Bapa, menebus, menyelamatkan semua manusia. Nah, kita sebagai hamba Tuhan pun harus mempunyai pikiran seperti Yesus. Harus, apa yang kulakukan ini, kalau menurut firman Tuhan, menurut hati Bapa, menurut hati Yesus, cocok enggak? Atau saya sedang melakukan kegiatan ini, saya sedang sibuk melayani ini, sebenarnya saya sedang mencari kemuliaan saya enggak? Wah, hebat itu pandangan. Atau menyenangkan hati Bapa. Nah, itulah sebenarnya kita untuk memahami beretika. Dengan kata lain, manakala kita beretika Kristen, terus-menerus hidup kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, hidup kita diperhadapkan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi semakin layak. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga amen. Kita nggak amin, haleluya, nggak perlu lagi kalau gini, ya biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Semua untuk apa kepujian Tuhan. Karena kalau toh Tuhan dan Bapa kita di surga dimuliakan, kita anaknya pun akan dipermuliakan. Tapi motivasi kita duluan mungkin dimuliakan, Tuhan akan murka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, malam ini saya mengingatkan ada tadi menasihatkan
hati-hati dalam mengambil sikap. Saya contohnya ya, di medsos terlalu banyak hamba-hamba Tuhan, khususnya yang bukan KPG, yang bukan dari GB Marsaron ya. Saya lihat, wah di situ banyak termasuk keputusan dia berdebat tentang firman Tuhan dan tentang agama lain. Ya, sebenarnya ini memang benar, kita akan bahas kelak. Saya mau nasihatkan bahwa sebenarnya memberitakan Injil yang benar itu adalah membawa Yesus Kristus dalam pikiran dan perasaannya, dan membawa Yesus Kristus dalam segala apa yang kita lakukan itu sesuai kehidupan kita. Nah, sehingga kita membuat Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam segala. Nggak perlu perdebatan yang sedemikian rupa. Contoh ya, contoh memberitakan Injil. Kadang-kadang saat memberitakan Injil kita akan menaifkan tentang adat istiadat. Adat itu nggak berdosa, adat itu nggak salah. Sebenarnya kita harusnya melebihi, mengatasi, kalau bahasa Inggrisnya overcome the culture. Ya. Artinya mengatasi segala adat istiadat itu berdasarkan Injil Tuhan. Bukan langsung menyalahkan. Maka penginjilan itu akan sukses. Penginjilan itu akan beretikanya benar, membawa perasaan dan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, beberapa menit lagi, ada beberapa karakteristik etika Kristen. Contohnya, etika Kristen berdasarkan kehendak Allah, bersifat mutlak. Etika Kristen berdasarkan wahyu Allah. Etika Kristen berdasarkan situasionisme. Etika Kristen tentang diketahui aja yang pernah saya ceritakan di waktu itu. Contohnya, menyamaratakan Yesus Kristus dengan menyamaratakan dengan diri kita itu ya harus perlu hikmat, perlu bijaksana. Betul, sama-sama punya tubuh, punya jiwa dan roh, tapi beda. Yesus Kristus itu beda dengan saya dalam keberadaan hakikinya. Nah, maka oleh sebab itu kita harus mendalami serius tentang firman Tuhan itu. Baik, saudara, sebelum kita menutup, saya akan menyimpulkan dulu, memberi kesimpulan. Jadi kesimpulan tentang etika Kristen ini. Jadi sesungguhnya etika Kristen itu adalah suatu kalau bahasa action, adalah suatu action, suatu kegiatan untuk membentuk karakter. Nah, apa itu karakter? Sering kita dengar karakter. Karakter adalah mental ataupun the habit, tapi bukan lagi manusiawinya, tetapi yang ilahi. Saya ulangi lagi. Etika Kristen adalah suatu action atau aksi untuk membentuk karakter yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena pribadi Tuhan Yesus Kristus lah tolok ukur. Tolok ukur artinya ukuran. Figur ukuran. Segala perbuatan baik dan motivasi untuk kita berbuat tulus, ikhlas, memuliakan Tuhan. Jadi semuanya didasarkan kepada firman Tuhan. Didasarkan kepada Alkitab, didasarkan kepada pribadi Yesus Kristus. Gampang kan? Gampang. Begitu juga
Kiranya dalam pelayanan-pelayanan kita Bapak Ibu. Jadi kemarin yang lalu saya diingatkan Bapak Samuel Sehatapi, temanya etika pelayanan. Ya sama saja sebenarnya, etika Kristen tentang pelayanan. Nah, dasar kita melayani Tuhan ya harus action kita itu semuanya untuk membentuk karakter yang memuliakan Tuhan. Artinya ini yang kulakukan cocok nggak, bener nggak, sesuai nggak, atau kemauan kemuliaan diri saya sendiri kah? Nah, karena itu tolak ukurnya Yesus Kristus, dan kalau sudah kira-kira benar semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah saudara, motivasi kita, ketulusan hati kita pasti berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Motivasi kita dan ketulusan hati kita, kelelahan kita, kejerih payah kita tidak sia-sia di hadirat Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Jadi kalau bukan tolak ukurnya Tuhan Yesus, waduh, udah capek-capek, udah Tuhan aku melayani sana sini tapi tertolak, ya percuma kan? Maka oleh sebab itu malam ini dalam pembicarakan etika Kristen, ayo kita koreksi, kita renungkan tentang bagaimana karakter hidup kita. Sehingga membentuk pribadi kita selalu bertolak ukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah membawa motivasi dan ketulusan hati kita, dan segala gerak-gerik yang kita lakukan pasti itu didorong dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu kesimpulannya dari pembahasan saya beberapa menit ini tadi tentang etika Kristen. Hanya tadi pesan saya, kalau Bapak Ibu mendengar etika Kristen tidak selalu yang oh itu pasti benar, belum tentu, maka perlu dipelajari. Perlu dipelajari, contohnya yang pernah saya ungkap, ada sengaja itu etika generalisme, menyamaratakan. Bahasanya Bu Irawati itu gebyah-uyah, dipodok, disamakan saja. Oh, Yesus dibaptis. Kan baptisan itu lambang bukti kepertobatan. Berarti Yesus bertobat. Oh, itu perdebatan kusir itu. Nah, jadi mudah untuk memahami. Semuanya apa firman Tuhan, lalu kita renungkan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Udah, kunci. Itu yang terbaik. Saya kira itu saja Bu Tintin yang saya sampaikan malam ini. Kiranya sedikit yang sudah saya perkatakan ini menjadi ingatan buat kita. Tadi ayatnya dari Roma 8 ayat 28 dan Filipi 2 ayat 5. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kiranya kita semakin dipakai Tuhan dan berkenan di hadiratnya. Amin.